Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرم أولياءه ونصر وأهلك أعداءه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الجبار القهار المتكبر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهدايتهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وانتهوا عما نهى لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، jemaah salat Idul Adha rahimahullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kehadiran junjungan alam semesta, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setia beliau hingga hari kiamat nanti. Semoga kita semua, kedua orang tua kita, seluruh guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang kepada kita, keluarga kita, keturunan kita, semua orang yang telah berbuat baik dan berjasa kepada kita, beserta para pemimpin kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, pada hari kiamat semuanya akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimahullah, dalam kesempatan yang mulia ini hadir mengingatkan kepada diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang telah diperintahkannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan menjauhi apapun yang telah dilarangnya tanpa terkecuali. Semoga kita akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimahullah, dalam kajian ilmu fikih berkorban disebut dengan istilah al-udhiyah. Hakikat udhiyah atau penyembelihan binatang kurban adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan, menyembelih sifat-sifat hewan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia memiliki sifat yang juga dimiliki oleh semua hewan yang ada. Hanya satu sifat yang tidak dimiliki oleh hewan yang ada dalam diri manusia, yaitu sifat ilmu. Sepandai-pandainya binatang,
secerdik-cerdiknya hewan, maka tidak akan dia pernah disebut dengan sebutan binatang yang berilmu. Berbeda dengan manusia, ketika mereka memiliki ilmu, maka mereka akan disebut dengan orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sifat-sifat binatang tadi, bahkan ada beberapa sifat yang lebih unggul daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, sehingga para ulama ilmu balaghah, yaitu ilmu yang membahas tentang keindahan dalam berbahasa Arab, mengatakan dalam beberapa syair mereka, huwa kal asadi fis sadi'ati, dia bagaikan singa dalam keberaniannya. Artinya singa lebih unggul dalam segi keberanian daripada manusia, sehingga manusia yang berani diibaratkan seperti singa. Bahkan Rasulullah SAW memiliki sahabat dan kerabat yang disebut dengan gelar Asadullah, singanya Allah, wa asadu Rasulih, singanya Rasulullah SAW, yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, paman daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allum Al-Alim Al-Alim Al-Allamah Syekh Ibrahim Az-Zarnuji radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, berpesan kepada kita dalam kitab beliau, wa inna syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-takassul bil insaniyah lianna jami'al khisal siwa al-ilmi yashtariku fiha al-insanu wa sa'irul hayawanati. Sesungguhnya kemuliaan ilmu apabila telah ada dalam diri seseorang, maka itu tidak akan dapat disembunyikan lagi, karena kemuliaan ilmu hanyalah ada bagi manusia saja. Hal itu disebabkan karena semua sifat yang ada dalam diri manusia juga dimiliki oleh semua binatang yang ada di dunia ini, kecuali sifat ilmu. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menjadi mulia karena ilmu, dan ilmu pula akan mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjadi catatan bagi kita semua adalah bahwa ilmu tidak akan dapat masuk selamanya di dalam hati kita selama di dalam hati kita ada sifat hewani, ada sifat binatang-binatang yang ada di dalam diri kita. Al-Imam Rafi' pernah berpesan kepada murid beliau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu nurun wa nurullahi la yufta bil 'asi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya suci Allah tersebut berupa ilmu tidak akan pernah Allah berikan kepada orang yang berbuat maksiat yang disebabkan oleh sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, para ulama tasawuf menyebutkan 3 tahapan yang harus dilalui oleh seorang muslim apabila ia ingin memiliki sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Tahapan yang pertama disebut dengan at-takhalli, yaitu mengosongkan diri dan jiwa ini dari segala sifat-sifat dan akhlak yang tercela, sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Karena yang harus kita ingat, kebaikan tidak akan pernah selama-lamanya akan dapat bisa bercampur dengan kekhawatiran atau keburukan. Selayaknya air yang tidak akan selama-lamanya pernah bisa bersatu dengan dirinya. Maka jalan satu-satunya untuk menjadi mulia yaitu melalui tahapan yang pertama, kosongkan diri kita dari sifat kebinatangan yang ada di dalamnya. Barulah kita dapat berlanjut kepada tahapan yang kedua, yaitu at-tahalli. Hati dan jiwa ini baru bisa diisi dengan sifat-sifat dan akhlak yang mulia apabila sifat kebinatangan telah hilang dari diri kita. Maka tahapan yang kedua adalah apabila kita telah kosong dari sifat kebinatangan, hati dan jiwa harus segera diisi dengan sifat dan akhlak yang mulia. Barulah kita sampai kepada tahapan yang ketiga, yang para ulama tasawuf sebut dengan at-tajalli, yaitu manakala hati ini telah dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan dirinya pada segala ciptaannya. Ma'asyiral muslimin,
jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Tajuddin Sayyid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan dalam kitab beliau Al-Hikam kepada kita semua, "Ukhruj an awsafi basyariyatik, an kulli wasfin munaqidin an ubudiyyatik, litakuna lillahi haqqi mujiban wa an hadratihi qariban." Keluarlah kamu dari sifat kemanusiaan yang kamu miliki, sifat kebinatangan yang dapat membatalkan posisimu sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus kita ingat adalah kita bukan raja, tapi kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat menjadi dekat dengannya dan segala panggilannya pula dapat kita jawab dengan begitu mudahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimahullah, bunuhlah, hilangkanlah, sembuhlah sifat kebinatangan yang ada dalam dirimu, maka pasti engkau akan dekat dengan Tuhanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong dan merahmati kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآية والذكر الكريم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم النبي الكريم سيد السادات ومنع المعبد ورافع المهمات سيدنا ومولانا محمد بن سيدنا عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى قرابته وذريته وعترته وعلى أهل بيته الكرام أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطيبة الطاهرات وعلى أنصاره وأتباعه ومحبين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله جل وعلا في كتابه المجيد بحق حبيبه الأمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واقتل وقاطع أعداء الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لقد دعانا الأزلي والمقاصر فإني أثبت الأرض من عليك وأنت خير الوالدين. سبحانك لا إله إلا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سبحانك لا إله إلا أنت حلاوة محبتك واحشرنا في زمرة المحبين ولا حول ولا قوة إلا بالله
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنصر إلى وجهك الكريم وجعلنا معاك لنتنزل من تحته الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ويقول دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم نسأله من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من القائلين نزيد وكل عام وحرمكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم